slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Ma'ruf dengan NPM 2023 8500132. Saya mahasiswa POR kelas A pagi, yaitu semester 2. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang olahraga ekstrim, yaitu tugas UAS dari mata kuliah Azas dan Falsafah Olahraga. Mungkin teman-teman semuanya tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan olahraga ekstrim. Izin kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi olahraga ekstrim. Latar belakang olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim adalah olahraga yang cukup menantang serta berbahaya dan membutuhkan nyali yang cukup berani. Untuk olahraga ekstrim ini kebanyakan diminati oleh kalangan anak muda. Secara garis besar, olahraga terbagi dalam dua kelompok, yaitu olahraga permainan dan olahraga ketangkasan. Pada perkembangannya dimulai dikenal istilah extreme game atau olahraga ekstrim. Olahraga ini mengarah kepada olahraga yang lebih modern dan lebih individualis, yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dengan resiko kecelakaan yang lebih besar. Pengertian olahraga ekstrim menurut sudut pandang epistemologi. Olahraga ekstrim menurut pandang epistemologi adalah kegiatan fisik yang seringkali melibatkan resiko tinggi dan membutuhkan keterampilan serta keberanian yang tinggi dari para pesertanya. Secara universal atau umum, olahraga ekstrim melibatkan adrenalin yang besar dan juga tantangan. Dengan melakukan olahraga ekstrim, pastinya terdapat resiko yang tinggi, sehingga melibatkan resiko terhadap cedera. Olahraga ekstrim bisa menjadi menarik, namun juga membutuhkan kewaspadaan dan persiapan yang menantang. Saya akan membahas tentang olahraga ekstrim dalam konteks aksiologis. Apa sih olahraga ekstrim dalam konteks aksiologis itu? Nah, olahraga ekstrim dalam konteks aksiologis adalah nilai-nilai yang membahas moral yang terkandung dalam olahraga. Olahraga ekstrim ini juga memberikan wawasan yang menarik loh. Mulai dari nilai keberanian, nilai perkembangan mental, nilai-nilai kesadaran terhadap alam, nilai kewaspadaan dan keselamatan, serta nilai keterampilan teknis. Contohnya dari nilai keberanian itu apa sih? Contoh dari nilai keberanian yaitu para penggiat ekstrim yang berani untuk menghadapi resiko yang tinggi. Nilai keberanian ini dilihat sebagai bentuk keberanian moral yang memungkinkan individu untuk mengatasi ketakutan. Nah, dengan olahraga ekstrim dapat juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks aksiologis. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga ekstrim tidak hanya tentang pengalaman fisik atau yang dikenal dengan adrenalin, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam aktivitas tersebut. Oke, saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang olahraga ekstrim ontologi. Fenomena olahraga sangat beragam, banyak memiliki wajah dan dilihat dari multidimensi. Oleh karena itu,
itulah maka ilmu yang menguraikan masalah ini, yakni ilmu keolahragaan juga memperlihatkan karakter yang amat kompleks, disiplin ilmiah, menunjukkan satu cabang dalam bidang luas dunia ilmu. Pengembangan historis ilmu secara umum dapat dikarakteristikkan sebagai proses diferensiasi dan spesifikasi konstan. Jadi banyak disiplin ilmiah yang eksis sekarang ini yang kelak akan lebih banyak lagi. Karena proses diferensiasi menjadi suatu proses kontinu, menampakkan karakteristik bermain sebagai dorongan naluri, aktivitas bebas, dan pada anak merupakan keniscayaan sosiologi dan biologis. Ciri lain yang amat mendasarkan yakni kegiatan ilmu yang dilaksanakan secara sukarela, tanpa paksaan dan dalam waktu luang. Istilah olahraga yang digunakan di sini merupakan istilah genetik sebagai pengetahuan tidak terbatas pada pengertian sempit olahraga prestasi, kompetitif, elit, untuk menjadikan keolahragawan yang pelaksanaannya dikelola secara formal seperti lazim dijumpai pada cabang-cabang olahraga resmi. Tetapi juga jenis-jenis olahraga jasmani lainnya yang bersifat informal. Olahraga sebagai kata majemuk berasal dari kata olah dan raga. Olah artinya upaya yang untuk mengubah atau memantangkan, atau upaya untuk menyempurnakan. Bisa juga oleh diinterpretasikan sebagai perubahan bunyi istilah ulah, yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan raga berarti badan atau fisik. Dengan demikian, secara etimologis singkat, olahraga berarti penyempurnaan atau aktivitas fisik. Ada beberapa pandangan para ahli tentang olahraga ekstrim, yaitu menurut Eric Beymer, seorang profesor psikologi olahraga di Universitas Queensland, Australia. Beymer menyatakan bahwa olahraga ekstrim adalah pengalaman di mana seseorang merasa hidup. Dia menekankan bahwa dalam olahraga ekstrim, peserta merasakan kehadiran yang kuat di dalam momen, menghadapi tantangan dan risiko dengan kesadaran yang penuh. Menurut Coyne, olahraga ekstrim adalah kegiatan di mana peserta mengalami tantangan fisik dan mental yang tidak biasa seperti kecepatan, ketinggian, kedalaman, atau kekuatan alami. Menurut Robert A. Yeager, seorang profesor di Departemen Pendidikan Kimia dan Fisika di Universitas of Iowa, Yeager mengakui bahwa olahraga ekstrim bisa menjadi alat yang efektif untuk pembelajaran di luar kelas, membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti resolusi, masalah kepemimpinan, dan kerja tim. Menurut Kay dan Libridge, ada begitu banyak faktor yang kontradiktif selain risiko. Di sini disarankan agar ada dimensi spesial, emosional, individualistis, dan transgresif yang perlu dipertimbangkan dalam olahraga ekstrim. Istilah-istilah seperti alternatif, aksi, petualangan, dan gaya hidup juga digunakan untuk menggambarkan olahraga ekstrim. Terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis olahraga ekstrim. Indonesia sebagai negara orang yang profesional. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.